Vlog Indonesia, inilah unit yang saya mau liatin ya. Sebenarnya ini unit bukan punya PO atau PT United 90 Utama atau Trek Services. Ini unit punyanya Astra ya, Astra Internasional. Kebetulan unit ini sedang di uji coba. Jadi kalau boleh saya jelasin, ini unit adalah unit prototype dari produkan Isuzu Traga yang mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya. Jadi untuk si Traga ini ada versi untuk truk atau untuk pickup yang kelas middle, sorry kalau salah ya. Itu setaranya mungkin kelasnya kalau misalkan kita lihat di Mitsubishi atau di Suzuki itu ada L300 atau Suzuki Carry yang baru. Dan ini adalah versi minibus ya. Dan kalau boleh saya informasikan, ini adalah bentuk prototipe ya yang ada diproduksi oleh tim Isuzu. Kebetulan mobil ini adalah keluaran Isuzu berkolaborasi dengan Adi Putro. Kalau teman-teman sendiri mungkin pernah lihat mobil ini di gelaran, kalau nggak salah Gias ya, Gias atau Gaikindo Automobil itu ya, yang pameran mobil Niaga Indonesia itu. Sorry kalau salah dikoreksi ya. Tapi intinya ini adalah unit yang waktu itu dipamerkan sebagai prototipe ya. Sebenarnya base-nya ini masih tetap sama ya, nggak ada perbedaan dari Traga pickup sebelumnya. Ini Traga pickup atau mobil Isuzu Traga yang aslinya base-nya itu adalah pickup, tapi dibikin sebuah van atau sebuah bis ya. Berkolaborasi dengan karoseri Adi Putro, kita bisa lihat ya, lakukan bodi siri saksinya Adi Putro nih. Ada di lampu, kemudian ada di high roof-nya ya. Nah, bagaimana sih tampak eksteriornya secara umum ya? Ini saya sedang berada di stallnya Trek Services. Saya menggunakan APD yang lengkap. Jadi teman-teman, ini adalah latarnya adalah sebuah stall. Jadi ini sebenarnya tempat terlarang, cuma saya sedang menggunakan APD yang lengkap. Jadi nggak ada masalah ya. Saya menggunakan sepatu yang topper dan saya menggunakan helm, tapi nggak saya liatin ya. Teman-teman, kita bisa lihat eksteriornya ya. Eksteriornya kalau kata reviewer, ini ceritanya saya lagi berusaha menjadi reviewer sebuah mobil ya. Biasanya kan yang saya review adalah mobil roda 6 atau roda 6 ke atas atau bis. Nah sekarang saya coba review mobil ini ya, yang konon katanya nanti akan menyaingi Mitsubishi L300. Dari tampak depan ya bisa komen sendiri teman-teman ya. Kalau menurut saya sih tampak depannya terlalu lebay ya. Ya mungkin ini selera orang ya, cuma nggak enak di sini nih. Kayak apa ya? Kayak Dracula gitu. Ya tapi so-so lah teman-teman, ini pendapat saya pribadi ya. Mohon maaf kalau misalkan tidak enak mendekat. Nah, yang anehnya lagi, ketika kita lihat di sini ya, di samping sini. Nah, ini mungkin inovasi dari Adi Putra ya, entah terinspirasi dengan apa. Waktu di pameran dulu, liverynya itu merah ya kalau nggak salah. Nanti ada fotonya di atas, livernya merah. Nah ini diganti dengan logo atau identitasnya Astra. Ini stiker web. Dan yang saya paling wagu itu bahasa Indonesia nih, paling aneh ya. Sebenarnya Traga itu kenapa di bagian spakbor itu dia bentuknya gini ya? Kenapa nggak bentuknya simetris bulat aja, tapi bulatnya nyondol ke atas gitu ya? Nyondol ke atas, kayak misalnya busurnya lebih tajam ke atas. Kita bisa perhatiin ya. Nah ditambah lagi, yang paling aneh adalah bodi Adi Putro yang satu ini ya mungkin mengikuti futuristik bentuk mobilnya ya. Ini kita bisa lihat di sini nih. Jadi dari sini ini bawaan asli ya. Jadi ini bawaan asli dari Traga. Ini bagian asli untuk Adi Putronya. Nah dari Traga sebenarnya dari awal sebenarnya saya agak nggak serak sih. Kenapa bentuk kacanya seperti itu?
apa nggak dibikin belok ke bawah saja, jadi kayak lebih memudahkan si driver untuk mengambil etol atau barangkali mengetap etol atau membayar sesuatu. Disambung dengan karoseri Adiputro yang bentuknya tiba-tiba dia dari atas narik ke bawah dan dia tuh langsung ke atas lagi sudutnya. Tapi ini udah sliding door ya, tapi di satu sisi aja, di sebelah sana enggak. Sliding doornya itu kalau boleh saya liatin ya, ini kayak berat gitu sih, kayak proper gitu. Proper. Nah ini ngunci di situ. Iya, ini Bapak Eko. Ini awas loh ya. Sorry ke skip. Jadi ini sliding doornya ya, cukup proper. Ketika kita tutup dari luar, itu berat gitu, langsung ngikutin. Nih, coba ya. Set, nutup sendiri. Jadi nggak usah ada dorongan tenaga. Tapi ketika buka gitu, ya kendalanya agak sedikit effort sih. Ini harus dikasih tenaga dikit. Nah di sini ada lampunya, terus ada penguncinya. Ketika kita buka langsung kait, celak. Jadi nggak takut ini pintu kegeser atau pintu ini kelepas daripada kaitnya. Soalnya kalau kelepas itu langsung menutup. Nih ya. Tuh. Ya satu improvement produk yang bagus sih kalau gitu ya. Cuma sayangnya nih kelamaan udah nggak dipakai, mungkin karatan ya. Selanjutnya di bagian belakang kita lihat coba ruang bagasinya ya. Nah bagasinya apa adanya aja kayak gini, jadi nggak bisa ruangnya cuma 30 cm. Ini nggak bisa dilipat ya, ini nggak bisa dilipat. Tapi ini apa ya, ini buat apa ya, kayak buat kait-kaitan gitu, tapi kayaknya buat nurunin ban deh. Cuma yang jelas bagasinya cuma segini. Adiputro. Kita tutup lagi, dan ini nggak berat ya, enteng. Di sisi sebelah kanan nggak ada pintu ya, cuma ada tangki bensin di sini, tangki solar, diesel. Ada bacanya, ada diesel ya, bukan bensin. Dan ini ada lubang filter udara. Lubang AC-nya di mana Pak Kamal ya? Hah? Lubang AC pulang. Oh, mau kita lihat instrumen depannya ya, ini spion. Ya pokoknya plastik ini proper. Terus wipernya juga wiper yang gini ya. Ada, kalau bahasanya siapa tuh review mobil yang dari Sunda tuh, kecerutan. Lampu depan halogen, fog lamp, dan ini bumpernya lumayan oke ya. Besi sih cuy, besi, plastik, besi. Nah ini masuk karoseri nih, kelihatan kan ya perbedaan bahannya. Ini dempul, ini bodi. Udah, kita langsung masuk aja ya untuk panel instrumennya. Teman-teman, ini saya sedang berada di interiornya ya. Untuk bagian sisi driver ini kompak sekali ya, ada cup holder, ada 2, kemudian ada ruang asbak ya. Tapi yang jelas nggak boleh ngerokok sih dalam kendaraan, haram hukumnya. Selain bau, juga penumpang di dalam juga nggak sehat. Dan ini ada, agak berat. Ini produk Adiputro ya. Jadi model bangkunya itu, model seatnya dilapis lagi, terus dikasih tambahan ini nih yang ada di alat Bunggo. Jadi ini bisa dilipat dan difungsikan juga sebagai bangku penumpang. Dan ini ada headrestnya ya, proper
tapi bangku drivernya nggak ada. Isuzu Traga, cuma nanti serinya saya tambahkan di deskripsi ya. Nanti coba saya jelasin di deskripsi. Yang jelas ini Traga, saya nggak tahu mereknya seri apa, cuma yang jelas ini ada 5 speed dan ini pengoperasiannya kayak mobil biasa ya, satu ke atas dan mundurnya itu ke belakang, nggak seperti kayak bis. Handle ini full plastik ya, nggak ada soft touch. Ya, udah kayak review mobil gue ceritanya. Nah ini ada wood panel, mungkin tambahan dari Edi Putro ya. Dan AC-nya, teman-teman kalau punya mobil Isuzu ya, ini gue ngingetin sama mobilnya nenek gue, Isuzu Panther. Ini apa ya? Wah ini ada ininya, ada heaternya, cuma dia dicopot sih, dummy aja sih. Cuma kenapa diumpetin ya? Udah liatin aja sih kenapa. Nah udah kerusakan. Nah, ini apa nih? Jadi penasaran. Dan ini head unit single DIN. Apa ini? USB-nya nggak ada, cuma SD card ada. Ini ada nih USB SD card. Tombol hazard, AC yang belakang. Ini kontak kompartemen, nggak soft touch ya. Untuk di bawahnya ada saklar ya. Kalau misalkan ada yang rusak atau apa. Handle power by window by power, sorry kebalik. Handle engkol, masih engkol ya. Hand grip, kemudian ada ini lampu bukan ya, dan spion. Nah ini apa ya? Gue nggak tahu deh, ini CCTV atau kamera ketik ya. Dan di sini ada blower AC tambahan, teman-teman. Ini sebenarnya ini soft touch sih, tambahan dari karoserinya. Trip doang ya, sama odometer. Sini ada port charger. Kemudian di bawah ada itu apa ya? Sorry. Oke, filter udara deh. Kalau ada yang bisa kasih tahu ya. Ini untuk membuka mesin di sini handle-nya atau klipnya ya. Speaker ada 1, 2. Coba kita nyalain ya. Yang bunyi sih cuma 2. 1, 2. Kerasanya sih cuma 2 sih. Cuma kita lihat nanti di belakang. Yuk kita ke belakang ya. Kayaknya belakang lebih menarik dibanding depan. Yang jelas ini depan itu gimana ya? Kalau untuk performa driver, tadi sih saya tanyain kalau untuk bawahnya agak ngelimbung sih, sebutannya limbung ya, limbung untuk bawa mobil kayak ini. Ketimbang limbungnya lebih parah daripada elop gitu. Elop masih mending katanya gitu. Oke, untuk panel instrumen depan ya, coba kita ke belakang. Yuk kita masuk di sisi depan, teman-teman. Ini sliding door ya, ada lampu di bawah. Nah, kita masuk. Teman-teman, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seat. 7 seat tambah depan ya. Ada 8, 9 seat. 9 juga ya, 1 mungkin buat anak-anak ya. Kalau misalnya buat dewasa ini kurang proper. Kalau dilihat dari materialnya, teman-teman, ini standarnya kalau untuk para seri ya. Agak ada defek sih di sini nih. Ini tambalan dempul kurang rapi. Terus ya kurang lebih kayak gini. Teman-teman, ini joknya Aldila ya. Walaupun begitu. Dan ini entah joknya seri apa, cuma kayak agak lebih pendek ya daripada Aldila sebelumnya. Nih ya, kita ke belakang aja dulu. Sebenarnya ruang kaki itu lebih agak sedikit lebih lega ya. Cuma yang jelas yang aneh nih, nanti saya liatin deh untuk senderan ininya. Ini mungkin kepalanya nggak bakal di sini, kepalanya di sini. Senderan bahunya pasti di sini. Jadi ini semacam bangku apa sih kayak gini? Bangku buat bocah atau bangku gimana ya? Coba nanti
kita coba sendiri aja ya. Yang jelas tapi di sini Aldila-nya Aldila yang cukup ini ya, cukup baru ya. Ini ada header di sini dan head dan seat depan gini. Terus ada yang jelas ada seat belt di tiap seat ya. Jadi walaupun mobil niaga tetap kita harus memperhatikan safety ya. Harus ada seat belt. Dan di sini ada port charger USB. Teman-teman bisa ngecas di sini mungkin kalau misalkan mobil ini udah diluncurkan secara resmi ya. Dan di sini nggak ada blower AC. Blower AC cuma dari sana. Nah ini sebenarnya ada salah satu komplain juga dari kita sih. Mobil baru datang hari ini, AC-nya itu kurang dingin. Entah karena freonnya kurang, atau desain AC-nya itu nggak proper gitu. Jadi kan cuma ada di depan doang tuh si AC. Tapi yang jelas nggak tahu nih AC yang dipakai itu pakai AC gantung atau AC bawaan dari si traganya ya. Dan ini materialnya plastik semua ya. Di sini soft touch ya. Ini soft touch, pinggir-pinggir soft touch juga di sini. Di bagian depan itu ada cup holder ya, cup holder sama si port charger USB. Ada apart juga di situ, tetap ada perangkat safety-nya ya. Ini ada pemecah kaca. Sekarang coba kita duduk ya di satu seat ya. Untuk bagian depan, tinggi saya 180 cm, bisa kita Erik ya. Ini masih aman lah, masih aman untuk joknya nggak mentok sama dengkul depan. Ini kalau orang internasional seukuran sama saya, jadi nggak kalau boleh dinaikin juga no. Cuma teman-teman harus tahu jendelanya ini angel atau eye level dari mata saya atau dari kepala saya. Ketika saya nengok ke jendela itu ya agak ada. Jadi kita harus nunduk gitu, pegel kepalanya. Jadi teman-teman yang sedikit agak mabokan mungkin naik mobil ini nggak cocok deh, karena nggak bisa lihat jendela. Dan teman-teman harus tahu untuk posisi dari kepala saya, tinggi saya 180 cm, sebenarnya ruang kepala belum saya mulai yakin ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, posisi duduk saya yang tegak itu kepalanya tuh nggak tersangga dengan baik, harus agak keras sedikit, kakinya ketekuk lalu kena kaki. Cleaning juga bisa lumayan banyak ya, sekitar berapa derajat begini. Nah, sampai tidur begini. Teman-teman yang di jok belakang mungkin sama ya, mungkin atau lebih lega. Kita ke jok belakang yang row-nya semakin sempit ya. Nah, ini kalau bangku depan pengertian sebenarnya nggak mentok ya. Kemudian kita yang ke paling belakang kalau misalkan kita naik travel ya, itu ada gundukan biasanya sih, bener ada gundukan di sini cuma dikit nih. Nah, nice-nya dari Adi Putro tuh dia dilapisin karpet gitu supaya lebih mewah. Di sini juga soft touch. Dan untuk lantainya juga backgroundnya si panel. Di atas juga panel. Pada silk bed dan ruang kakinya yang paling belakang cukup oke. Itu aja teman-teman mungkin ya dari kami Isuzu Traga. Untuk informasi mengenai produk ini sepenuhnya adalah milik Isuzu. Sebagai reviewer, saya coba nge-review produk ini atau produk prototipe ini, mudah-mudahan bisa buat gambaran teman-teman sekalian, terutama pengusaha mobil niaga di Indonesia. Sekian kiranya, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Apabila kalian suka, share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa, selalu sehat. Terima kasih sudah menonton.